Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini teman-teman saya akan membahas yaitu terkait dengan teknik analisis obat secara kualitatif, sehingga ini adalah salah satu luaran kompetensi kalian sebagai tenaga teknis kefarmasian, yaitu salah satunya bisa menganalisis kandungan obat tersebut secara kualitatif. Dalam artian gini, misalkan teman-teman masuk dalam industri farmasi, kemudian ingin melakukan standarisasi ya terkait dengan suatu produk seperti itu, sehingga perlu adanya analisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, namun dalam ranah farmasi, kimia farmasi 1, yaitu lebih ke arah analisis kualitatifnya. Kemudian nanti di kimia farmasi 2 nanti dilanjutkan dengan analisis kuantitatif. Baik, kita akan membahas terkait kualitatifnya seperti itu. Nah, pada topik ini yaitu kita mempelajari tentang teknik analisis obat secara kualitatif, yaitu identifikasi obat ya. Nah, menggunakan reaksi-reaksi kimia dengan memperhatikan reaksi warna yang terjadi dari hasil uji tersebut. Kemudian oleh karena itu ilmu farmasi merupakan bidang yang terkait dengan kajian berbagai aspek obat yang sehingga kemampuan dalam mengidentifikasi itu sangat penting atau sangat perlu teman-teman kuasai seperti itu. Walaupun di akhir-akhir ini bahwa uji kualitatif suatu senyawa itu ketika ingin diterbitkan atau ingin dipublish di jurnal ilmiah seperti itu, nah itu memang minimal uji kualitatifnya menggunakan uji KLT seperti itu. Namun tidak semua obat itu mampu dilakukan analisis menggunakan KLT. Nah, oleh karena itu kita juga wajib paham untuk memahami konsep-konsep dasar dengan menggunakan reaksi-reaksi kimia tersebut atau uji tabung. Nah, selain itu memang di era modern ini juga kita itu untuk uji kualitatif itu sudah dikembangkan, bisa menggunakan spektro, menggunakan GCMS, menggunakan HPLC dan sebagainya dengan parameter kualitatif yang disajikan dari masing-masing toolsnya. Misalkan HPLC itu berupa nilai TR, time retention, kemudian densitometri itu menggunakan nilai RF ya, atau KLT juga bisa, namun bisa dilakukan analisis menggunakan instrumen densitometri seperti itu. Nah, kemudian teknik analisis obat secara kualitatif didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawa secara kimia dan bukan berdasarkan efek farmakologinya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa senyawa obat itu di dalam molekulnya itu terdapat kesamaan jumlah ataupun unsur ataupun atom yang terdapat di dalam senyawa obat tersebut, sehingga belum tentu ketika kita mengidentifikasi obat A, misalnya mengidentifikasi obat sebagai antiinflamasi, kemudian didasarkan dengan itu ada perubahan warna. Nah, itu belum tentu obat, misalkan paracetamol dengan obat ibuprofen misalkan, nah itu belum tentu dengan reaksi warna itu bisa mengidentifikasi oh ini paracetamol sebagai antiinflamasi. Jadi bukan ke efek farmakologinya, namun lebih ke arah molekulnya atau senyawanya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh ini ya teman-teman. Ketika kita melakukan identifikasi itu bukan berasal dari suatu efek farmakologinya, tidak menginterpretasikan efek farmakologinya, namun hanya untuk mengidentifikasi senyawa apa atau yang terkandung dalam obat tersebut. Misalkan yang pertama ini hidroksibenzoat dan turunannya. Yang pertama asam salisilat. Nah, di sini terdapat masing-masing terdapat ini ya, dari yang A, B dan ini terdapat karboksilat ya, asam karboksilat. Karena di sini susunannya adalah RCOOH, sama-sama RCOOH. Yang satunya ada fenol, yang satunya ini ada RCOOR. Jadi ada ini ya teman-teman, ada esternya. Jadi di sini kandungan unsurnya atau atomnya itu sama, ada benzen, golongan ini ada benzen ya, kemudian ada hidroksi, kemudian ada karbonil seperti itu. Nah,
di sini kan ketika diidentifikasi menggunakan reaksi yang sama, pasti akan menunjukkan perubahan warna yang sama, misalkan menjadi warna biru. Nah, baik asam salisilat ataupun asetosan di sini akan menunjukkan warna biru. Misalkan warna biru hasil interpretasi hasil akhirnya. Nah, namun jadi ketika menunjukkan angka biru, warna biru misalkan, itu belum bisa untuk menembak itu asetosan itu asam salisilat itu belum tentu. Tidak bisa seperti itu, namun berdasarkan senyawa kimianya. Kemudian yang ketiga ini nipagin, teman-teman. Jadi di sini ada fenol dan kemudian ada RCOOR, jadi ester ya, teman-teman. Di sini ada ester, kemudian atau aldehid seperti itu, ini RCOOR ya. Kemudian nipagin itu digunakan sebagai zat pengawet. Jadi di sini efek farmakologinya sangat beragam. Jadi hasil perubahan warnanya itu berdasarkan dari senyawanya, unsurnya di sini, bukan berdasarkan efek farmakologinya. Nah, kemudian terdapat beberapa kejadian atau kasus misalkan. Dalam analisis kualitatif atau identifikasi senyawa-senyawa anorganik, dapat senyawa dan senyawa-senyawa organik terdapat perbedaan-perbedaan yang penting. Sebagian besar senyawa-senyawa anorganik merupakan senyawa ionik. Nah, ini untuk anorganik ya. Kemudian untuk yang senyawa organik itu adalah ikatan kovalen. Jadi ini ya, ketika senyawa organik pada umumnya terkait melalui ikatan kovalen dan belum ada suatu skema yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasinya secara konvensional. Jadi mengingat umumnya senyawa obat adalah senyawa organik, maka hal ini juga menjadi kendala dalam analisis senyawa obat tersebut. Jadi makanya kita mengembangkan tadi analisis obat berupa menggunakan instrumen, misalkan HPLC, spektrofotometer, spektrofluorometri, GCMS, kemudian gas kromatografi tadi ya, GCMS, HPLC atau high pressure liquid kromatografi seperti itu bisa digunakan, atau densitometri itu bisa. Nah, ini adalah alat model yang bisa digunakan untuk analisis kualitatif. Sebenarnya di instrumen ini itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi kuantitatifnya juga, misalkan HPLC. Nah, di sini HPLC yang paling kanan ini parameter yang digunakan untuk uji kualitatifnya adalah salah satunya TR atau time retention. Di waktu yang diperlukan suatu senyawa terbentuk sampai terbentuk peak atau puncak, itu ditarik garis lurus. Jadi kurvanya itu berwarna seperti itu, saya gariskan ya. Nah, untuk HPLC misalkan seperti ini, sumbu X nya berupa waktu T atau dalam second atau dalam detik. Nah, untuk sumbu Y nya adalah berupa AUC, area under curve. Nah, misalkan kurvanya seperti ini teman-teman, kemudian turun lagi. Di sini di garis lurus ke bawah ini terdapat waktu kan di sumbu X tadi. Nah, itu sebagai parameter kualitatifnya, kuali ya, waktu retensi. Nah, kemudian misalkan ini adalah standarnya, kemudian ternyata sampelnya dianalisis lagi sama, nah, puncaknya di sini juga. Nah, namun AUC-nya berbeda, nanti berarti hubungannya di kuantitatifnya atau kadarnya, tapi untuk TR-nya atau time retention-nya sama. Nah, ini bisa digunakan untuk validasi atau untuk memverifikasi apakah sampel itu terdapat senyawa yang sama dengan standarnya. Itu seperti itu. Kemudian begitu juga di gas kromatografi, nah itu berdasarkan persen kesamaannya. Jadi misalkan syarat yang dilakukan untuk analisis kualitatif di kromatografi gas itu adalah senyawa yang volatil atau mudah menguap. Mudah menguap karena di sini ada pemanasan lebih dari 300 derajat Celcius. Nah, karena itu senyawa yang dianalisis pada gas kromatografi atau kromatografi gas ini, di sini harus senyawa yang tahan terhadap pemanasan, jadi stabil pada pemanasan tinggi. Nah, misalkan untuk senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan, misalkan seperti flavonoid, itu kan maksimal suhunya adalah 60 derajat Celcius, sehingga tidak cocok dilakukan analisis menggunakan gas kromatografi. Nah, mungkin kemudian ada spektrofotometri IR, nah itu untuk menguji adanya gugus-gugus, suatu gugus atau tidak di dalam hasil peak kromatogramnya. Misalkan adanya karbonil, adanya ikatan antar karbon itu ikatan 3, takar 3 karbon,
kemudian ada ikatan rangkap 2, kemudian adanya gugus benzen dan sebagainya, itu tugasnya IR. Kalau spektrofotometri, nah di sini hanya berupa absorbansinya ya, nanti bisa dilakukan uji kualitatif di situ. Namun absorbansi itu, nah itu menjadi parameter untuk kuantitatifnya. Nah bisa juga diverifikasi di panjang gelombang maksimalnya. Misalkan querset rutin nih, misalkan panjang gelombangnya adalah misalkan 420. Sampel yang diujikan apakah benar panjang gelombang yang dihasilkan adalah 420. Nah, kemudian itu bisa menjadi parameternya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah ini untuk metode identifikasi obat secara konvensional. Yang pertama adanya uji pendahuluan, kemudian adanya penentuan fokus fungsional yang khas, uji golongan, kemudian penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya, dan pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop. Yang pertama di sini untuk tahap identifikasi obat secara konvensional, yaitu yang pertama uji pendahuluan. Nah itu berupa penginderaan atau penyanderaan, ya, seperti itu. Jadi ini pengamatan secara organoleptis, meliputi identifikasi sifat fisik obat dan bentuk, warna, bau, dan rasa obat menggunakan indera kita. Nah ini kualitatif banget ya, seperti itu. Atau subjektivitasnya memang harus ada kesepakatan rasa, warna, bau, dan sebagainya antara personelnya sehingga dapat tervalidasi. Nah kemudian ini untuk acuannya bahwa contohnya ya obat di sini adalah warna awalnya, warna spesifiknya seperti yang ada di tabel. Apakah nanti ketika diuji itu terdapat perbedaan atau perubahan warna, nanti bisa dilakukan pengamatan. Kemudian tes kelarutan. Jadi kelarutan zat dalam pelarut tertentu merupakan sifat kimia fisik yang dapat digunakan untuk identifikasi obat. Zat mempunyai kelarutan yang berbeda-beda terhadap beberapa pelarut, misalkan air, alkohol, atau pelarut lainnya. Di sini cara pengujiannya adalah dengan cara itu tadi ya teman-teman. Misalkan serbuk ditambahkan dengan air sedikit demi sedikit, apakah terjadi kelarutan? Apakah sangat mudah larut, atau mudah larut, atau agak sukar larut, dan sebagainya. Nah, ini adalah parameter dalam melakukan pengujiannya. Nah, ini untuk uji keasaman teman-teman. Jadi pada saat menguji kelarutan obat perlu diuji pula keasaman larutan atau pH larutan obat atau zat. Jadi dengan cara menggunakan pendekatan kertas lakmus saja teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman menggunakan kertas lakmus warna merah di sini, ketika ada obat yang sifatnya asam, nanti warna kertas lakmusnya akan tetap menjadi warna merah. Namun ketika obat tersebut bersifat basah, nanti kertas lakmus akan berubah menjadi warna biru. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan memang pH-nya adalah pH netral, misalkan menggunakan yang diuji adalah air saja gitu misalnya. Nah, itu nanti akan tetap berwarna merah, warna netral. Kemudian kertas lakmus biru, ketika dipaparkan oleh senyawa senyawa yang sifatnya asam atau obat yang sifatnya asam, nanti akan menghasilkan warna akhir warna merah. Jadi kertas lakmus biru ini akan berubah menjadi warna merah. Nah, kemudian ketika dipaparkan dengan senyawa yang sifatnya basah, dia akan tetap berwarna biru. Nah, ini untuk uji keasaman dari obat. Nanti kan bisa diidentifikasi dari masing-masing tadi, kemudian ke arah uji keasaman, nanti kan lebih mengerucut. Wah, ini hipotesisnya nih obat A nih, seperti itu. Nah, itu berdasarkan keasaman. Tapi belum berhenti di situ. Kemudian di penentuan unsur-unsur. Nah, di sini teman-teman. Misalkan penentuan unsur dalam identifikasi senyawa obat adalah tahap untuk menentukan keberadaan atau kehadiran unsur selain karbon, hidrogen, oksigen. Kemudian unsur-unsur lain yang diperiksa tersebut misalkan meliputi nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen, misalkan FCl, BRI, seperti itu. Kemudian ini keberadaan unsur-unsur tersebut itu sangat mempengaruhi terhadap langkah pengujian senyawa obat tersebut.
Untuk melakukan pengujian unsur, maka zat uji sebelumnya didestruksi dan dibicarakan bersama dengan logam natrium. Jadi ini ya, saat melakukan pengujian unsur ini maka zat uji sebelumnya, larutan uji atau sampel kalian itu dibicarakan atau dipanaskan dengan logam natrium. Nah, kemudian sisa destruksi tersebut itu yang selanjutnya dapat dilakukan dalam air dan dilakukan pengujian unsur lagi. Misalkan keberadaan unsur nitrogen, kemudian sulfur, kemudian fosfor, dan halogen dapat disesuaikan dengan unsur-unsur penyusun senyawa obat yang dapat dilihat pada rumus kimia obat yang tertera pada monografi masing-masing dalam farmakokinesia. Nah, maksudnya misalkan terdeteksi nitrogen di sini. Kemudian kita dengan pendekatan tadi, yang pertama obat yang sifatnya asam atau basa, kemudian organoleptisnya seperti apa, itu kan bisa untuk pendekatan. Oh, N. Oke, berarti nanti obatnya yang bersifat asam. Nah, nanti ada perkiraan. Ada beberapa senyawa obat yang sifatnya asam, kemudian ada gugus atau unsur N, kemudian baunya pahit, rasanya pahit, kemudian baunya khas seperti itu. Nanti bisa pendekatan. Itu belum selesai uji kualitatifnya. Nah, selanjutnya misalkan terdapat unsur N ya tadi ya. Jadi di sini terdapat unsur N, positif unsur N seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya diarahkan kepada senyawa yang mengandung unsur N seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada rumus kimia seperti benzokain misalkan ada C9H11NO2 berarti ada unsur M. Kemudian paracetamol itu juga ada C8H9NO2. Kemudian salisilamid C7H7NO2 dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan hanya terdapat unsur N. Ternyata pada pengujian itu terdapat unsur N dan unsur Cl. Nah, diidentifikasi muncul unsur N dan Cl. Berarti ini lebih mengarah suatu obat yang mengandung unsur N dan Cl. Bisa kita prediksi misalkan efedrin hidroklorida itu ada C10H16NOCl. Nah, dan ada kemungkinan obat lain lagi misalkan chloramphenicol, kemudian difenhidramin hidroklorida seperti itu dan lain-lain. Nah, ini tahap hipotesis sementara, jadi belum menjawab hipotesis secara total, tapi baru sementara. Kemudian misalkan terdapat positif unsur N dan brom. Saya obat yang sifatnya mendekati atau mempunyai unsur N dan Br, salah satunya adalah misalkan di sini bromhexin, bromisoval, kemudian skopolamin, N-butylbromid dan lain sebagainya. Nah, dari sini kan bisa melakukan pendekatan. Apakah yang tadi sifatnya asam atau basa tadi ketika diuji keasamannya, misalkan yang sifatnya asam berarti bisa dieliminasi nih yang sifatnya basa, yes, gitu. Nanti selanjutnya diuji lagi. Misalkan di sini positif unsur N dan S, berarti selanjutnya diidentifikasi lagi ini ada sulfamethoxazole, tolbutamide dan metionin seperti itu. Dan misalkan di sini kan ada lagi nih ternyata positif N, S dan Cl. Kemungkinan atau hipotesis sementara itu ada promazin, hidroklorida, tiamin hidroklorodtiazid. Itu baru hipotesis, jadi belum bisa mengerucut ke satu senyawa. Kemudian unsur N dan P, di sini ada kodein fosfat dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ya teman-teman, jika hasil pengujian tidak ditemukan kehadiran unsur N, atau nitrogen, sulfur, fosfor ataupun halogen, atau tadi ya ClBr atau I, maka pengujian diarahkan kepada senyawa yang dalam rumus kimia terdapat unsur-unsur tersebut. Misalkan asam askorbat, itu ada C6H8O6. Jadi kan di depan tadi di sini penentuan unsur-unsur ini kan adalah unsur utama ketika kita melakukan ini ya. Untuk menentukan keberadaan kehadiran unsur selain karbon, hidrogen, dan O. Nah, jadi utama dulu kita menganalisis adanya NSPCl-BRI. Nah, misalkan dari semua NSPCl-BRI ini tidak ada, kemudian ini ya teman-teman, kita baru mengarah ke arah unsur yang mengandung karbon C, H, dan O seperti itu.
kita lanjutkan di sini. Misalkan asam askorbat, menadion, golongan karbohidrat misalkan glukosa, laktosa dan karbohidrat lainnya. Nah, kemudian ini ya, jika hasil pengujian unsur ditemukan kehadiran unsur N, maka dapat dilakukan pengujian khas terhadap senyawa yang mengandung unsur nitrogen tersebut. Seperti ini. Nah, misalkan pemeriksaan senyawa nitroaromatik. Nah, tadi misalkan ini kan ini ya. Di sini asam askorbat dan sebagainya ini hipotesisnya ketika NS dan P-nya itu tidak aktif atau negatif, tidak ada unsur NSP maupun halogen. Nah, ketika di sini senyawa tersebut itu mengandung unsur nitrogen, itu bisa juga diujikan untuk pemeriksaan senyawa nitroaromatiknya, misalkan senyawa kloramfenikol. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara ini, teman-teman. Jadi gugus nitro aromatik terlebih dahulu direduksi menjadi gugus amin dan melarutkan zat uji dalam etanol. Nah, kemudian diasamkan menggunakan HCl encer, ditambahkan seng, kemudian dicampuran, dipanaskan, difiksasi ya selama 10 menit di atas bunsen seperti itu. Kemudian filtrat diuji sebagai gugus amin aromatik primer menggunakan reaksi diazo. Reaksi diazo itu nanti seperti ini loh. Jadi pemeriksaan senyawa basa amin misalnya. Senyawa basa amin ini merupakan senyawa dari kelompok alkaloid. Pemeriksaan senyawa basa amin dapat dilihat pada uji golongan alkaloid menggunakan reaksi Mayer. Mayer bisa, kemudian pakai drag and draft juga bisa, karena ini tergantung dalam terkelompok dalam golongan alkaloid seperti itu. Pakai drag and draft bisa, Mayer bisa, Wagner juga bisa. Kemudian, nah di sini kan tadi untuk aromatik primer, amin aromatik primer menggunakan reaksi diazo. Di sini teman-teman. Pemeriksaan amin aromatik primer, contohnya misalkan obat sulfametoxazole dengan sulfa. Nah, dilakukan dengan cara melarutkan sampel tersebut dalam HCl encer dan direaksikan dengan reaksi diazo. Nah, ini sudah ada ketetapannya reaksi diazo tersebut. Nah, misalkan kok positif terdapat sulfametoxazole atau di dalamnya adalah gugus amin aromatis primer, nanti ditandai dengan terbentuknya warna merah jingga atau endapan. Jadi warnanya keping keunguan dan atau dengan adanya endapan di situ. Nah, ini untuk uji penentuan gugus fungsional atau uji golongan, teman-teman. Yang kedua ya tadi uji pendahuluan. Nah, ini untuk uji penentuan gugus fungsional atau uji golongan. Nah, misalkan pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat ini, teman-teman. Nah, itu dilakukan dengan penambahan reaksi Molis. Nah, reaksi Molis itu dibuat dari larutan alfa naftol 3% dalam etanol dan asam sulfat pekat. Nah, seperti ini mekanismenya. Jadi 5 mg zat uji tabung reaksi yang ditambahkan dengan aquades dan tambahkan reaksi Molis tadi ya. Kemudian dihomogenkan dan ditambahkan tambahkan 1 ml asam sulfat pekat, nanti akan menghasilkan cincin ungu dalam pemisahan dua senyawa ini. Kemudian pemeriksaan golongan senyawa asam organik. Ini bisa menggunakan keasaman tadi ya, menggunakan bantuan kertas lakmus seperti itu. Kemudian pengujian lain yang terdapat digunakan terhadap golongan asam, khususnya asam-asam yang memiliki gugus karboksilat. Nah, atau gugus COH ya, RCOOH adalah dengan membentukkan senyawa ester. Nah, seperti ini teman-teman mekanismenya. Larutan uji, tambahkan alkohol, tambahkan asam sulfat pekat beberapa tetes, kemudian dipanaskan di atas lampu bunsen. Nah, ini jangan sampai nih tabung reaksi menghadap ke muka kita. Jadi nanti untuk menghindari ledakan-ledakan atau bau yang menyengat. Nah, kemudian tercium bau ester khas. Kemudian pemeriksaan golongan senyawa fenol di larutan uji, kemudian ditambahkan aquades, tambahkan alkohol 2 tetes lautan bersih atau HCl 31%, nanti akan menghasilkan warna ungu hasil larutan akhirnya. Kemudian pemeriksaan golongan senyawa alkaloid bisa tadi yang menggunakan Mayer, Wagner, drag and draft seperti itu. Kemudian pemeriksaan senyawa sulfonamid. Nah, ini pemeriksaan senyawa sulfonamid dilakukan dengan uji larutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Misalkan
Jadi uji pendalaman pendukung dapat memeriksakan golongan sirkulomit adalah hasil uji unsur positif itu mengandung unsur N. Kemudian ini pemeriksaan golongan senyawa barbiturat, yaitu pemeriksaan dengan senyawa barbiturat dilakukan dengan menguji lautan zat dalam etanol dengan reaksi Zwicker atau campuran Zwicker seperti itu. Namun ini jarang untuk dilakukan. Ini pembuatan Zwicker ini memang jarang atau mungkin lebih tepatnya sangat jarang untuk dilakukan karena memang ketersediaan piridin juga itu terbatas di pasaran seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah ya sedikit pengantar buat kalian uji kualitatif yang nantinya dilanjutkan di kimia farmasi 2 tentang uji kuantitatif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.